Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Erik Suhermanto, NIM 3120101016 kelas A sore PBSI. Ingin menyelesaikan tugas dari Bapak dosen Bapak Haryadi, Magister Pendidikan dengan mata kuliah Morfologi. Morfem dan ruang lingkupnya. Hakikat morfem memiliki jenis-jenis morfem, di antaranya morfem bebas, morfem terkait, morfem setengah bebas, morfem sebagai satuan gramatikal kecil, dan varian morfem. Varian morfem alomorf terbagi menjadi dua, kriteria gramatikal untuk satuan kata dan kata variabel dan kata invariabel. Hakikat morfem dari kata morphe dan emma sebagai akhiran. Morphe berarti bentuk, sedangkan emma berarti yang mengandung arti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa morfem adalah kesatuan bunyi terkecil yang mengandung arti serta tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsur pembentukannya. Dengan kata lain, dapat pula disebut bahwa morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata dan dapat dibedakan artinya. Kata motor terdiri atas satu morfem. Dalam kata tersebut tidak ada unsur lain yang ikut membentuk kata motor selain unsur motor itu sendiri. Sementara itu kata bermotor terdiri atas dua unsur, yaitu unsur ber dan motor. Selanjutnya, dua unsur tersebut tidak dapat diuraikan lagi menjadi unsur yang lebih kecil. Dalam kata bermotor, hanya ada dua unsur yang ikut membentuk kata bermotor, dan tidak ada unsur lain selain ber dan motor. Kesimpulannya, ber sebagai unsur pembentukannya. Morfem pada ditangkap. Kalimat tersebut mengartikan bahwa di kata di berarti dapat atau berhasil, dan yang arti kedua adalah sengaja, sengaja ditangkap. Dan contoh morfem ber pada bersepeda berarti naik sepeda, dan arti keduanya adalah maknanya adalah memakai atau mempergunakan sepeda. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti. Terkait dengan morfem bebas tersebut dapat diperhatikan pada contoh rumah, pulang, jatuh, pergi, kota, senang, takut, gerak, ilmu, ibu, aku, kita, dan lain sebagainya. Morfem terikat ialah morfem yang selalu melekat pada morfem lain atau dapat memiliki makna setelah bergabung dengan morfem yang bebas. Sebagai contoh, ber, ter, me, di, se, kan, per, an, kan, i, wan, man, wati, ke, an, pe, an, se, nya, dan sebagainya. Itu adalah tambahan morfem, tambahan kata. Itu morfem yang selalu melekat pada morfem lain, atau dapat memiliki makna setelah bergabung dengan morfem yang bebas. Morfem setengah bebas secara gramatik ada beberapa morfem yang tidak dapat berdiri sendiri tapi mempunyai sifat bebas, seperti halnya morfem yang dapat berdiri sendiri atau morfem bebas.
Morfem-morfem tersebut antara lain kepada, daripada, tentang, sebab, karena, walaupun, meskipun, dan sebagainya. Morfem sebagai satuan gramatikal terkecil, analisis gramatikal. Contoh, onseptable terdiri atas 3 morfem, on, concept, dan able, yang masing-masing morfem tersebut distribusinya serta bentuk fonologinya, ontografisnya dalam penilaian 1995. Kata polimorfemis berupa 2 atau lebih morfem. Kata perjamuan berupa kata polimorfemik. Alomorf, kata dapat memiliki bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan posisi dan kalimatnya. Sifat ini jauh lebih luas dalam morfem. Kriteria gramatikal untuk satuan kata. Penggalan-penggalan satuan gramatikal berupa kata-kata sebagai satuan gramatikal memiliki makna, yaitu makna leksikal atau gramatikal. Kriteria kata dari sisi pelafalan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata sebagai penggalan, ujaran yang memperbolehkan jeda singkat di kedua sisinya. Dapat juga muncul di antara jeda-jeda tertentu sebagai kalimat terkecil. Kata variabel dan kata invariabel apabila satuan gramatikal berupa kata termanfaatkan oleh penutur dalam sebuah bahasa, maka satuan gramatikal kata ini memiliki sifat yang berbeda. Ada yang bisa morfologi dan ada yang tidak mengalami proses morfologi. Contoh kata variabel dalam bahasa adalah pejalan, penjalan, menjalankan, suruh, pesuruh, penyuruh, menyuruh, dan suruhan. Morfem belum tentu kata, sedangkan kata sudah pasti termasuk morfem. Oleh karena itu, morfem dan kata memiliki kategori yang berbeda ketika dilihat dari aspek kebermaknaannya. Jadi intinya morfem itu belum tentu disebut kata ya, karena dia banyak jenisnya morfem. Kemudian sedangkan kata itu sudah termasuk morfem. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.